Baik, malam ini saya akan mencoba menjawab dua pertanyaan seputar pacaran dari Q&A yang diberikan. Yang pertama, bolehkah pacaran beda iman? Bolehkah pacaran beda iman? Saya rasa ini pertanyaan yang sangat membosankan. Kenapa? Kalau saya tanya ulang kepada teman-teman kaum muda, emang gereja telah kehabisan stok ya? Nggak ada lagi pria, nggak ada lagi wanita yang cantik, begitu. Ya kan ya? Kecuali kamu berpikir kamu mau pacaran sekedar ingin mengumbar hawa nafsu kedaginganmu. Karena biasanya kalau pacaran sama orang yang satu iman dalam gereja, pasti lebih paham batas-batas apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan seorang pria dan wanita anak Tuhan yang tahu hidupnya harus dijaga dalam kekudusan. Makanya firman bilang begini loh, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pacaran itu ibaratnya kamu sedang berencana membangun sebuah rumah, ya, sebuah rumah megah dan mewah. Tentunya kamu harus mencari seorang arsitek, benar nggak? Yang berpengalaman dan mengerti serta paham seleramu dan bisa mempresentasikan apa yang ada dalam benakmu dalam sebuah bangunan yang indah dan megah. Bangunan itulah keluarganya, arsitek itulah pasanganmu. Jadi pada prinsipnya dalam pacaran itu kamu harus menemukan orang yang sepaham, satu ide, satu tujuan yang tidak merusak apa yang ada dalam benak dan pikiranmu, terlebih imanmu. Ya kan ya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mendapatkan pasangan hidup? Ini juga bagus nih pertanyaan ini. Yang pertama, kamu harus ke tempat yang tepat. Kita kembali kepada gambaran yang di awal tadi. Bagaimana ketika kamu punya keinginan untuk mendirikan sebuah rumah mewah, megah, indah gitu ya. Saat kamu punya rencana untuk membangun itu, maka kamu harus mencari dan membeli bahan material bukan hanya di toko bangunan yang biasa-biasa, tapi kamu akan pergi ke toko bangunan yang mungkin toko bangunan itu akan menjual bahan-bahan impor yang mungkin tidak ada di Indonesia. Tapi karena kamu ingin membangun bangunan rumah yang megah, mewah, dan kamu punya cukup uang, maka kamu akan mencari material atau toko bangunan menjual material yang cukup baik untuk hal itu. Benar nggak? Perhatikan ini. Kamu harus mencari di toko material yang terbaik jika kamu ingin membangun sebuah rumah megah, indah, dan terbaik. Toko material itulah tempatnya. Kamu tinggal menentukan seleramu yang kayak apa. Toko material itu ibaratnya sebuah komunitas, sebuah tempat yang menyediakan banyak pilihan terbaik. Kalau kamu ingin rumah tanggamu ke depannya baik, kamu harus mencari di tempat di mana kamu bisa menemukan sosok wanita atau pria yang terbaik. Kamu tidak akan bisa menemukan wanita atau pria yang terbaik yang dapat sepaham, seide, seirama, apalagi seiman kalau bukan di gereja atau di komunitas rohani. Itu yang pertama kalau ingin menentukan pasangan hidup, di mana kamu akan mencarinya, menemukan tempatnya. Yang kedua, tentunya kamu berdoa dan meminta Tuhan untuk kamu bisa menentukan pilihan yang tepat di antara pria dan wanita. Saya bilang tadi gereja nggak kehabisan stok kok. Ada pria, ada wanita yang terbaik tentunya yang ada di sana. Karena pria atau wanita itu adalah anaknya Tuhan, maka yang harus kamu lakukan adalah meminta kepada bapaknya dari wanita atau pria anak Tuhan itu. Siapa itu? Bapa di sorga. Ya kan ya? Bagaimana cara kamu untuk meminta? Ya kamu berdoa. Nggak sekedar cuma naksir, nggak sekedar cuma ingin berteman saja, nggak sekedar ingin cuma kenalan, tapi kamu berdoa kepada Bapa di sorga. Bukan kepada orang tua jasmaninya dulu. Yang pertama kamu harus berdoa kepada Bapa di sorga. Kalau kamu sudah berdoa kepada Bapa yang di sorga, yang adalah Bapa dari pria atau wanita yang coba kamu sukai itu, atau yang kamu naksir itu, maka meskipun mungkin ada pertentangan sedikit dari orang tua jasmani pria atau wanita yang kamu mulai taksir itu, kalau kamu sudah minta kepada Bapa di sorga, Bapanya dia, Bapa di sorga itu mudah sekali untuk merubah, ya kan ya, merubah hati orang yang keras menjadi lembut. Percayalah, selama kamu punya niatan yang tulus,
untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik atau untuk membangun sebuah hubungan yang kudus, Tuhan akan melakukan bagiannya, membuka jalan bagimu sehingga engkau dapat membangun sebuah hubungan yang baik dan membangun rumah tangga yang baik di kemudian hari. Amin. Jadi sekali lagi, percayalah, selama kamu punya kerinduan untuk membangun sebuah hubungan yang sehat dan kudus, serta ingin membangun sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan dengan senang hati akan memberikannya kepadamu. Saya berharap jawaban ini clear buat kita semua. Amin.